kami berkumpul, mimpi dan harapan di sini kami tunggu. Untuk peserta yang bergabung secara daring, dimohon untuk dapat menghidupkan kamera masing-masing karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang, saat ini diwakili oleh Wakil Direktur 2. Yang kami hormati Kaprodi dan Sekprodi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang. Yang kami hormati Bapak Saiful Agung SE MAK selaku narasumber pada pagi hari ini, dan yang kami hormati seluruh peserta diskusi yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya dengan bertempat di ruang auditorium gedung program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang. Kita dapat berkumpul secara hybrid dalam acara sharing praktisi dengan tema kesiapan UMKM dan wajib pajak umumnya menyongsong digitalisasi administrasi perpajakan melalui Cortex. Hadirin sekalian, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Wakil Direktur 2 Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang, yang ketiga doa, keempat penyerahan cindera mata, kelima presentasi narasumber, keenam tanya jawab dan diskusi, dan yang ketujuh penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan yang sudah kita buka. Selanjutnya sambutan dari Bapak Wakil Direktur 2 Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Saiful, ya, Pak. Sekarang saya memanggilnya Bapak. Ya. Yang saya hormati juga Kaprodi sama Sekprodi Magister Akuntansi, hadir juga Sekretaris Prodi S3 Ilmu Ekonomi, para hadirin yang langsung maupun melalui hybrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Sebelumnya kami minta maaf, seharusnya adalah direktur langsung karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggal, diwakilkan kepada saya. Kami di pengelola Pasca Sarjana mengucapkan banyak terima kasih kepada program Magister Akuntansi yang menginisiasi penyelenggaraan kesiapan UMKM dan wajib pajak umumnya menyongsong digitalisasi administrasi perpajakan melalui Cortex. Saya baca-baca UMKM melalui Cortex. Kenapa ini? Barangkali dimungkinkan bahwa negara sedang mengoptimalkan penerimaan pajak, ya? Betul. Di satu sisi UMKM itu perlu administrasi yang bagus tapi mudah. Ini hadir dari praktisi bermitra dengan akademisi. Bagi akademisi yang mana ini dipelopori oleh Maksi, ini sebagai lahan untuk mengimplementasikan keilmuan-ilmuwan, bahkan implementasi dari penelitian.
Apakah iya dengan penata usahaan yang sederhana dan mudah dipahami berbasis sistem nanti bisa diimplementasikan di UMKM? Kenapa demikian? Ini negara hadir bahwa untuk UMKM 90% ini statistik usaha yang ada di Indonesia ini berbasis usaha mikro, kecil dan menengah. Potensinya besar. Ya, saya sangat senang. Ini narasumbernya praktisi, ada dari akademisi. Monggo nanti dari bapak-bapak yang hadir ini bisa mengupas tuntas mungkin aplikasi-aplikasi yang berbasis mungkin online untuk registrasinya dan juga untuk e-form, e-filing dan segala macam. Jadi barangkali UMKM masih awan. Nah, faktur online billing ya. Nah, kehadiran dari teman-teman ini nanti diskusi, kami harapkan hasil dari diskusi ini nanti ya bisa dijadikan acuan Bu untuk mungkin untuk perubahan kurikulum ya yang nantinya bisa bermanfaat bagi dunia industri khususnya adalah usaha kecil, mikro dan menengah. Itu yang perlu kami harapkan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk berdiskusi. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kodir, kepada beliau disilahkan. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan yang kita laksanakan mendapat rahmat dan ridhonya. Bagi yang selain Islam mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bersujud dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, karena saat ini kami dapat melaksanakan kegiatan sharing praktisi program studi magister akuntansi, program pasca sarjana Universitas Merdeka Malang dengan hikmat dan lancar. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, bimbinglah kami untuk membuka perbendaharaan ilmu-Mu yang maha luas dan ilmu yang mengangkat derajat kami pada kedudukan yang bermartabat. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, beri kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, beri kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya yaitu penyerahan cindramata kepada narasumber. Dimohon kepada Bapak Wakil Direktur 2 Program Pasca Sarjana dan Bapak narasumber untuk mengambil tempat. Dengan Kaprodi dan Sekprodinya, monggo. Terima kasih Bapak Ibu, monggo bisa kembali ke tempat.
Acara selanjutnya yaitu presentasi oleh narasumber. Dipersilakan kepada moderator dan narasumber untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Monggo. Baik, Bapak Ibu, untuk mulai acara ini sampai selesai, kami serahkan sepenuhnya kepada moderator, Bapak Dr. Norman Dumasi Tinja, SE MSA. Saya selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Tes, terima kasih MC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, di hari Sabtu tanggal 31 Agustus kembali Magister Akuntansi menyampaikan sharing praktik dari alumni. Ya, dengan topik sekarang pajak khususnya Kortex. Sebelumnya yang saya hormati ke Kaprodi dan Sekprodi Magister Akuntansi Profesor Dr. Ibu Diana Juro dan Bapak Dr. Abdul Malik beserta ya Sekretaris Prodi Ilmu Ekonomi Profesor Dr. Saiful dan hadirin lainnya yang saya cintai, juga yang berada di area Zoom, selamat pagi. Baik, pajak kontribusinya sangat besar bagi penerimaan negara, ya. Jadi wajar jika pemerintah memberikan atau punya atensi yang juga sangat tinggi. Istilahnya sering dulu disebut reformasi ya, Pak Saiful ya. Nah, ini yang namanya Kortex juga bagian dari reformasi. Sudah diwacanakan mulai 2019, kira-kira begitu ya. Nah, tujuannya salah satunya disampaikan oleh Kemenq yang saya baca untuk meningkatkan tax ratio sampai 1,5%. Itu mengapa ada yang menyampaikan Kortex ini punya jargon atau keuntungan mantap pakai P, mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Nah, tentunya semua penasaran nih, seberapa mantapnya Kortex ini juga jika dikaitkan dengan UMKM, ya. Untuk menjawab penasaran tersebut atau rasa penasaran tersebut atau bagi yang punya kendala di pajaknya, ini dia. Kita tampilkan Bapak Saiful Agung SE Magister Akuntansi. Kita berikan aplaus dulu yang meriah kepada Bapak Saiful Agung. Saya mulai dari pendidikan. D1 dari STAN Pajak, D3 dari UT Pajak, S1 dari Akuntansi Petra, dan S2 dari Magister Akuntansi Universitas Merdeka Malang. Gimana nih Pak Saiful, kesan pesannya singkat mengenai prodi? Ya. Oke, jadi kalau mau ditanya pesan dan kesan di prodi S2 Unmer tuh sebenarnya cuma satu. Ini salah satu yang memotivasi saya melakukan perubahan terhadap hidup ya. Yang sebelumnya jadi pegawai sekarang mencoba untuk jadi konsultan. Luar biasa, booster ya, terima kasih. Baik, lanjut. Beliau sebelumnya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak tahun 2026 sampai 2023. Jadi sebelumnya PNS di kantor pajak ya. Kemudian juga dosen STE Petra Bitung 2018 sampai 2020, dosen Universitas Trinita Manado 2020 sampai 2021, instruktur pelatihan brevet A dan B IAI Jatim tahun 2022 sampai sekarang,
Senior Manager Accounting and Tax System di Franindo Group 2023 sampai sekarang, dan CEO Ideas Consulting 2023 sampai sekarang. Jadi bisa dikatakan kerjanya pajak, mimpinya juga pajak. Ya, oke. Baik, langsung saja kita masuk ke core tax system untuk menjawab mengenai yang mantap tadi. Dipersilakan kepada Bapak Saiful, waktu diberikan. Oke, terima kasih untuk Pak Norman. Sebenarnya saya bingung Pak Norman ini dosen atau penyiar radio ya. Ya, mungkin Karena yang hadir banyak anak muda. Oke. Bapak ini juga masih muda, Bapak Ibu. Jadi ngikuti style. Iya. Sebelumnya saya share screen. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Yang terhormat, yang saya kenal di sini Ibu Diana Zuhroh yang dari pertama kali mendaftar sampai dengan wisuda itu yang ya udah seperti seorang ibu lah yang mengayomi anaknya ya. Alhamdulillah selama kuliah dari pertama sampai yang terakhir tuh lebih kurang hampir 2 tahun. Udah banyak membantu proses saya dari sampai dengan selesai perkuliahan di sini. Kemudian ada Pak Norman, kedua yang saya kenal itu yang merupakan dosen pembimbing tesis saya. Jadi bisa reunian dah, mini reuni di sini. Oke, sebenarnya untuk membicara soal perpajakan, pajak itu sebenarnya untuk hitung-hitungannya itu mudah ya, gampang, apalagi kalau udah teradministrasi dan tersistematis, masukin angka, keluar pajak yang harus dibayar. Yang paling berat adalah membayar pajak tersebut. Gitu. Ini cuman guyon ya, cuman di sini saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian semuanya. Saya 2 tahun kuliah S2 di Unmer, melakukan 2 kali penelitian terkait dengan kepatuhan pajak, dan dari situ yang mengatakan saya bilang terjadi perubahan hidup karena kalau sebelumnya saya sebagai seorang tax officer itu pengen mencoba sebagai praktisi sebagai tax officer waktu itu setelah kuliah S2 itu ingin menjadi praktisi yang dalam dunia nyatanya, jadi kayak menjalankan gimana konsep berekonomi secara real gitu. Itu yang memotivasi, makanya bilang kenapa after kuliah S2-nya itu kemudian ya resign dan mencoba usaha sendiri gitu. Nah, untuk materi perpajakan pada hari ini, concern kita adalah bagaimana wajib pajak pada umumnya, terkhususnya UMKM ini mempersiapkan diri menghadapi digitalisasi sistem perpajakan melalui Cortex Sistem Administrasi atau CITAS. Di sini sebelumnya saya sampaikan disclaimer bahwa seluruh materi yang kami siapkan ini bukan under control or request by Unmer. Jadi Unmer benar-benar minta kita yang menyusun materinya, kami yang murni menyusun berdasarkan database peraturan perpajakan yang ada dan isu-isu terkini yang ada. Ini agak delay ya, sorry. Oke. Untuk outline materi pada hari ini itu lebih kurang 5. Yang pertama itu isu terkini. Yang kemudian regulasi, kita mengidentifikasi atas regulasi tersebut, kemudian kita melakukan komparasi atas sistem yang ada sekarang dan yang akan datang, kemudian kita akan mengambil sebuah konklusi. Jadi lebih kurang kalau ini waktu saya nyusun kemarin kok kayak berasa lagi bikin tesis Bu gitu. Waktu bikin pemaparan ini. Jadi biar inline gitu dari awal kenapa sih Cortex ini diperlukan, kenapa perlu dilakukan perubahan terus-menerus, tujuan apa yang diharapkan